banyak sekali pertanyaan yang berkaitan dengan bergizi. Yang bergizi itu bagaimana? Apakah tempe, tahu atau ada dagingnya? Iya, baru harus tahu sesuai budgetnya nah. Betul. 10.000. Dan juga ada yang banyak keluhkan bahwa kenapa kok di daerah ini sudah banyak, tapi di daerahku belum. Nah ini nanti ada kepala sekolah di sini menjelaskan seperti apa kok bisa sekolahnya sudah ada program ini. Sudah dapat dia ya bagian makan bergizi kemudian gratis. Banyak juga pendengar yang belum tahu program ini. Untungnya ada siaran RRI. Nanti ada Pak Kepsta menjelaskan bagaimana peran dari RRI untuk mensosialisasikan program-program pemerintah khususnya makan bergizi gratis ini. Iya. Ada juga dari Dinas Pendidikan. Jadi lengkap. Kita perkenalkan dulu Dembaji karena dari tadi mungkin pendengar kita menunggu siapa yang mau didatangkan ini. Jadi Ambo Rusa sama Dembaji. Iya, hari ini akan hadir Bapak Faisal MSKM dari ahli gizi Puskesmas Makassau ya Bapak. Kemudian ada Pak Muhammad Sadat Hamsa SAP MAP, ini beliau adalah Kepala Seksi Pembinaan SMK dari wilayah Dua Goa dari Dinas Pendidikan. Kemudian ada Bapak Bahman Syur ini. Wah ini Kepala SMA Negeri 10 Makassar. Kayaknya tambah bergisik ini hari-hari. Iya. Wah, luar biasa narasumber kita. Ada juga Pak Ada Kepsta, Bapak Kepala Stasiun RRI Makassar. Jadi lengkap ya bagaimana peranan RRI juga media untuk program pemerintah ini ke depan ya. Kalau kita lihat narasumber kita yang mengawal program makan bergizi gratis ini, saya yakin tambah mantap program ini ya. Mana muda-muda semua. Muda-muda semua. Saya ingat dulu kepala sekolah saya Dembaji di SMA, SMK itu ya. Iya. Udah putih rambutnya. Tapi alhamdulillah beliau masih segar ya. Apa resepnya ini Pak? Mungkin nanti bisa ditahu. Iya. Jadi dan kebetulan kita di Warkop Asahra ya. Jadi ini termasuk makan bergizi gratis tongki nih, minum kopi susu, teh susu ya. Iya. Dan kita langsung ke Bapak Faisal ini yang banyak yang bertanya tadi ya. Ini tentang membangun kebiasaan makan sehat sejak dini melalui program makan bergizi gratis. Halo, assalamualaikum Pak Faisal. Iya, kita sapa-sapa dulu ini. Ya, mudah-mudahan pendengar di rumah juga mendengarkan penjelasan beberapa narasumber kita di pagi hari ini. Pak, ini Pak Faisal ya. Program makan bergizi gratis itu penting ya diterapkan Pak. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Kepala RRI, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Seksi. Ya, alhamdulillah memang untuk pemberian makanan bergizi gratis ini memang sangat penting karena ini bagian dari program pemerintah baru kita. Kemudian ini bagian dari upaya pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang ada pada garis besar negara kita, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dan kalau kita melihat program bergizi gratis untuk anak sekolah ini memang sangat penting karena ini adalah bagian dari upaya pemerintah membiasakan untuk pemberian sarapan pagi. Ya, karena seperti kita ketahui bahwa sarapan pagi sangat besar manfaatnya apabila diberikan kepada anak. Yang pertama adalah untuk memenuhi 30% kalori dalam kebutuhan sehari. Jadi apabila sudah diberikan sarapan pagi, insya Allah 30% kebutuhan harian anak terpenuhi. Kemudian manfaat yang kedua yaitu meningkatkan konsentrasi, fokus belajar anak sekolah. Jadi anak-anak fokus di dalam proses belajar untuk meningkatkan prestasi anak. Kemudian yang ketiga juga adalah untuk mencegah penyakit kronis. Kenapa bisa? Karena dengan sarapan makanan bergizi, apalagi gratis, sudah terdapat di dalamnya komposisi gizi seimbang, di mana terdapat karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Apabila seorang anak yang tidak sarapan, dia akan jajan sembarang di sekolah yang tidak terukur komposisi gizinya. Yang ini bisa menyebabkan
resiko penyakit degeneratif seperti yang sekarang ini sudah meningkat kasusnya, penyakit diabetes mellitus dan hipertensi dan penyakit jantung. Mungkin itu. Jadi masih muda ini Pak Faisal, anak-anak sudah kena penyakit-penyakit begitu. Iya Pak. Dulu orang-orang dulu itu penyakitnya paling sakit kepala, sakit perut, gatal-gatal. Sekarang ya ada tuh jantung dia. Belasan tahun sudah ada anak-anak sudah didiagnosa DM dia. Karena itu banyaknya anak-anak mengkonsumsi makanan-makanan yang instan, makanan yang tidak bergizi ya. Itu tidak terkontrol. Tapi dengan adanya program ini mudah-mudahan bisa lebih terjaga lagi anak-anak kita ini di sekolah. Nah, kita ke Pak Kepala Sekolah dulu ini. Ini termasuk cepat ya sekolahnya mendapatkan program ini karena ini kan masih uji coba deh Mbak ya. Tapi kalau mungkin di sekolahnya Bapak sendiri sudah berlangsung ya, Pak Mansur ya. Iya, sudah ini berlangsung. Caranya ini seperti apa Pak? Apakah memang sekolahnya Bapak termasuk percontohan sehingga sekolahnya dulu Bapak dipilih? Karena masih banyak Pak anak-anak sekolah, termasuk anak saya ini mengeluh kok belum ada makan siang gratis, makan bergizi gratis. Makan bergizinya ini sejak periode pertama kan dilantik sudah mulai bergulir ya Pak ya. Kok sekolahnya Bapak cepat sekali? Iya, terima kasih. Sebenarnya SMA 10 Makassar itu menjadi salah satu sampel di Kecamatan Manggala. Itu merupakan salah satu kesyukuran di sekolah kami. Memang program yang baru ini merupakan salah satu program yang betul-betul harus dievaluasi dengan baik. Karena begitu banyak di media-media sosial atau di podcast yang sudah ada, bukan kritikan tapi memberikan saran yang banyak masukan tentang program makan gratis khususnya di sekolah. Karena walaupun beda, tingkatan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, angka kecukupan gizi anak-anak barangkali itu berbeda sehingga perlu dievaluasi. Sehingga memang sebenarnya kalau kita berbicara tadi seperti yang dikatakan bahwa konsep gratis itu sebenarnya banyak kritikan terkadang makanannya tidak enak. Tapi sebenarnya kalau kita bicara dengan konsep gratis, itu kita cuma dapat 3 makanan gratis. Pertama ada murah, enak, bergizi. Itu kita cuma dapat 2 dari itu. Enak, murah, enak, belum tentu bergizi. Tapi yang namanya bergizi, makanan bergizi sehat dan bergizi, biasanya cenderung tidak enak. Tidak enak. Sehingga itu barangkali perlu dievaluasi. Pembiasaan anak-anak kita itu memang ada pembiasaan karakter, penanaman karakter. Pertama, anak-anak itu memang betul-betul ditanamkan sejak dini bahwa makanan sehat bergizi itu penting buat mereka. Apalagi di usia-usia SMA itu, memang cenderung utamanya perempuan ketika sudah menstruasi itu memang perlu asupan sayur dan sebagainya. Memang penting buat mereka lakukan sejak dini. Nah, penanaman karakter utamanya adalah bagaimana mereka mensyukuri, kemudian berdoa sebelum mereka makan bersama. Dan yang sangat penting barangkali yang mereka tidak pernah akan dapatkan adalah mereka membangun kebersamaan makan dengan menu yang sama. Kapan lagi? Mereka tidak dapatkan di luar sana, tapi cuma di sekolah yang mereka dapatkan makan menu dan waktu yang sama mereka bersamaan. Itu barangkali artinya apa? Sekolah cukup memberikan masukan ke anak-anak bahwa makanan sehat dan bergizi itu tidak selamanya enak. Dan memang cenderung tidak enak. MSG itu sangat merusak barangkali tidak sehat buat anak, tapi cenderung bahwa mungkin sudah diukur semuanya sesuai dengan tadi Bapak katakan bahwa lengkap semua, ada karbohidratnya, ada proteinnya dan sebagainya. Sehingga betul sekali sekolah kami anak-anak itu cenderung antusias dan cukup berterima kasih dengan adanya program dari Bapak Presiden sehingga anak kita senang ketika menunggu makan siangnya dan mereka betul bersama mengambil makanannya, menjemput makanannya dan mengantar kembali dengan rapi. Salah satu membutuhkan karakter untuk disiplin juga. Ya, kita ke Pak Dinas Pendidikan Pak Sadat. Dari Pak Sadat ini berkaitan dengan program makan siang gratis ini, Pak, makan bergizi gratis. Ini kan tentu punya peran penting ini Dinas Pendidikan, Pak. Kalau mungkin dulu tidak ada yang dipikirkan masalah operasional, hanya sekadar bagaimana membiasakan sekolah ini mengelola dana bosnya supaya bisa ada pos-pos tersendiri ya. Tapi kalau tahu kalau di Dinas Pendidikan sendiri apa nih yang sebenarnya yang harus
dilakukan ini, makan untuk bergizi mendukung gratis, program ini ya? Pak. Iya. Dari sisi anggaran mungkin juga mungkin ada tambahan anggaran lagi ya untuk Dinas Pendidikan untuk untuk melaksanakan program ini. Iya. Ya silakan. Oke, baik. Iya. Baik. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala RRI Makassar, Bapak Kepala Sekolah SMA 10 Makassar, Pak Mansur, Pak Faisal dari Puskesmas Makassau. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas undangan pagi hari ini. Memang benar tadi yang dikatakan bahwa makan sehat bergizi gratis ini lagi hit sekarang dibicarakan. Banyak pasti masyarakat juga bertanya-tanya mungkin bahwa program ini sudah sejauh mana ingin diterapkan di sekolah-sekolah. Sebelumnya saya coba gambarkan dulu cikal bakal kenapa ada program MPG ini. Jadi sebenarnya Bapak tindak lanjut dari hasil evaluasi program nasional stunting itu sebenarnya yang menjawab ini semua. Jadi saya sedikit berbicara kebijakan di pusat. Artinya memang benar dari beberapa info dari narasumber yang sebelumnya itu bahwa tujuan dari masa pemerintahan yang sekarang Bapak Prabowo itu bagaimana anak-anak kita tentunya yang kita ketahui bersama yaitu generasi emas 2045 bisa berjalan secara maksimal dan sesuai apa yang ditargetkan. Terkait dengan ini saya coba memberitahukan juga bahwa Dinas Pendidikan terkait program makan sehat gratis sampai saat ini belum ada juknis yang jelas. Ini yang perlu kita tekankan juga bahwa program makan sehat gratis ini sementara memang menjadi program lintas sektor. Jadi ada beberapa badan atau lembaga terkait ini yang sama-sama mendukung program ini dan sampai saat ini yang masih kita ketahui bersama program ini ada di Badan Gizi dan di Menhan. Nah, kalau berbicara tentang apa persiapan kami, saya khususnya di cabang dinas Pak. Jadi kami di Dinas Pendidikan Provinsi Selatan terbagi atas 12 cabang dinas. Kebetulan saya yang ada di wilayah Goa. Kalau sedikit memberikan gambaran kami di Goa terkait program ini, terus terang kalau kami di wilayah Goa yang sempat saya ketahui sudah ada beberapa penunjukan sekolah tapi di kewenangan distrik Pemkab Goa di beberapa SD dan SMP. Mungkin sama halnya di SMA 10 dia masih sampel dan uji coba. Nah terkait kalau ditanyakan persiapan kami untuk menghadapi ini, kalau kami di Capdis Wilayah 2 Goa mengkoordinir SMA, SMK dan SLB di 2 minggu terakhir ini kami sudah mempersiapkan mungkin langkah-langkah awal persiapan. Jadi ketika nanti sudah ada juknis yang keluar, ada langkah-langkah awal yang sudah kami persiapkan. Contoh kami coba mengumpulkan beberapa kepala sekolah bersama ketua MKKS untuk memberikan informasi awal untuk membentuk tim-tim ya. Sekiranya nanti kalau memang ada tim-tim pengawas yang dibentuk, kami dari wilayah 2 Goa sudah siap untuk menyesuaikan itu. Dan terkait sampel-sampel sekolah itu pun kami masih belum ada dan tapi saya yakin mungkin akan ada penunjukan-penunjukan nanti ketika beberapa daerah itu sudah berjalan, sudah running. Saya kira untuk langkah awal itu dan yang terakhir kemarin juga kami sudah diminta beberapa total data-data siswa. Nah itu sebatas itu kami kalau di cabang dinas Pak. Tapi terkait kebijakan juknis itu sampai sekarang pun belum turun dari induk. Ya, saya kira itu informasi. Jadi memang agak luas ini Mbak karena beliau ini di Dinas Pendidikan Provinsi. Dan provinsi. Artinya ini menengah di Sulawesi Selatan tingkat SMP dan SMK. Iya. Jadi mungkin kalau di tingkat SD ada pemerintah kota yang Dinas Pendidikan Kota ya. Kita ke Pak Kepsa dulu, Kepala RRI Makassar. Dari tadi Dembaji banyak pendengar kita mengapresiasi di siarannya dari katanya sejak digulirkannya program ini, siarannya RRI itu mau di Pro 1, Pro 2, Pro terus 3. rri.co.id-nya juga. Apalagi Pro 4 ini membahas lagi nih. Membahas tentang jadi makan bergizi hampir gratis. Setiap hari dia mendengarkan program ini di
disiarkan di disiarkan RRI. di RRI. Nah, Pak Kepsta, peran RRI mungkin dari sisi visi dan misinya RRI kok bisa RRI begitu masifnya menyiarkan acara berkaitan dengan program-program makan siang bergizi ini, makan bergizi gratis. Silakan. Baik, terima kasih. Kak, ini ada Kak Ruslan dan Kak Yuni, para narasumber. Luar biasa 3 orang narasumber ini mewakili beberapa yang memang menjadi harapan pendengar dan pemirsa RRI di seluruh Sulawesi Selatan terkait dengan makan bergizi gratis ini atau MBG. RRI Makassar memang sudah mempersiapkan sekali ketika sebelum adanya MBG itu perdana di Sulawesi Selatan. Karena kami membuat satu tim untuk melakukan pemberitaan, kemudian siaran yang pertama memang di tanggal 9 Pak ya. Tanggal 9 di samping kita ada beberapa siaran langsung, kemudian kita melakukan ROS, report on the spot. Ketika itu di tanggal 6 kita lakukan di SMP 1 Makassar langsung. Dan itu kita bukan hanya di Pro 1 tetapi juga kita beritakan di pusat pemberitaan di Jakarta, di Pro 3. Jadi bukan hanya nanti disiarkannya itu bukan hanya di Makassar tapi seluruh Indonesia. Itu dari Pro 1, laporan dari Pro 1. Inilah apa yang disampaikan tadi oleh Kak Ruslan, itu komitmen kami mendukung program pemerintah yang positif dan juga mengedukasi masyarakat. Karena salah satu misi RRI jelas bahwa menjamin terpenuhinya hak warga negara terhadap kebutuhan informasi. Jadi termasuk di dalamnya adalah kebutuhan informasi, edukasi, kemudian kesehatan dan sebagainya. Jadi sudah kita persiapkan. Bahkan di tanggal 6 yang lalu itu ketika perdana secara nasional, RRI juga mengadakan dialog Makassar Pagi terkait dengan di Pro 1. Jadi kita menggempur dari semua program Pro 1, Pro 2, bahkan di Pro 2 itu ada juga dalam sisi pengawasannya Pak. Di Pro 1 kita ahli gizi kita kemudian dari pengamat juga dari Unhas terkait dengan program ini. Semua yang kami lakukan tentu bagaimana bisa menyebarluaskan informasi ini kepada masyarakat terutama di Sulawesi Selatan bahwa kegiatan ini sangat positif. Kami menyoroti hal-hal yang lebih positif. Kalau misalnya ada seperti Pak Kepala Sekolah sampaikan ada kurang-kurang itu, kurang-kurang dari 100% paling enggak 3% dan 5%, tapi yang kita sorotnya bukan tapi yang lebih bermanfaat ke depan. Itu yang bisa, karena itu RRI terus mendukung sampai pelaksanaan ini terus berjalan dan mudah-mudahan bermanfaat kepada masyarakat. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Iya, menarik sekali nih Mbak ya. Bahkan tadi ada pendengar kita yang sempat baru dengar ini program ini melalui RRI. Oh, baru tahu di bawah ada. Pokoknya daerah-daerah yang jauh dari daerah terpencil. Iya. Kalau nggak salah tadi daerah Bonto Cani, daerah Bone. Di Bone ya. Di Bone ya, bahwa ternyata ada programnya pemerintah ya, program makan bergizi gratis ini. Iya. Kita ke Pak Faisal lagi. Ke Pak Faisal lagi, ini ahli gizi tadi ini harus terpenuhi, apalagi sarapan pagi ini ya. Iya. Tapi kan dia memang Pak Faisal di MBG ini khusus di Badan Gizi Nasional ya, yang membuat ini Pak ya, untuk packaging makanannya semua untuk disalurkan ke sekolah-sekolah. Ya. Itu memang menu-menunya disiapkan ya Pak? Ini apa kekurangannya ketika anak kurang gizi ini ketika bersekolah Pak, silakan. Baik dan bagi, jadi untuk permasalahan gizi sebenarnya ada 2 penyebab langsungnya.
Jadi yang pertama adalah intake makanan, kemudian yang kedua adalah infeksi penyakit. Jadi yang ini dua ini masalah utama yang harus diatasi. Jadi untuk intake makanan sudah pemerintah launching ini dengan makanan bergizi gratis, dan pelaksanaannya itu kami harapkan dan seluruh stakeholder harus terlibat. Bukan cuma badan gizi, bukan cuma dinas pendidikan, tetapi seluruh stakeholder mulai dari persiapan perencanaannya, kemudian monitoring, evaluasi, dan evaluasi sebelum dan setelah. Jadi ada indikator untuk keberhasilan suatu program. Jadi indikatornya ini adalah mengetahui apakah status gizi anak sebelum dan sesudahnya ada perbaikan. Jadi kalau misalnya dalam satu sekolah ada 100 siswa, diukur dulu untuk penentuan status gizinya. Berapa yang kurang, berapa yang normal. Kemudian setelah itu, setelah pemberian, misalnya pemberiannya selama 100 hari, diukur kembali untuk penentuan status gizi setelah pemberian makanan bergizi seimbang. Itu mungkin untuk indikator. Kemudian pada saat pelaksanaan yang perlu adalah higienisnya. Higienis makanan itu bukan cuma makanan bergizi saja, tetapi harus terjamin keamanan, higienis, kelayakan untuk pemberian kepada anak sekolah, karena bukan cuma satu orang ini yang diberikan makanan. Iya, ribuan Pak ya. Iya, ribuan ya, anak sekolah. Jangan sampai ada terkontaminasi, itu juga akan membuat kembali polemik kepada pemerintah. Dan mudah-mudahan ini tidak akan terjadi, insya Allah. Jadi Itu bagaimana mungkin memastikan itu Pak? Jadi untuk memastikannya, jadi saya katakan tadi, jadi seluruh stakeholder, baik itu dinas kesehatan, kemudian badan POM juga sebaiknya ikut terlibat di dalamnya untuk memastikan apakah makanan tersebut layak untuk dimakan oleh siswa. Ya, nah ke Pak Bah Mansur sendiri ini tadi pengusulan bagaimana sampai SMA 10 ini bisa dapat ini makan bergizi gratisnya ini, ya. Sebenarnya juga kita cuma penerima manfaat saja. Tentang indikator barangkali kenapa sekolah kami menjadi sampling itu di luar sepengetahuan kami. Baik. Memang seminggu sebelumnya itu program sudah nyatakan bahwa SMA 10 itu akan menjadi salah satu sampling di Kecamatan Manggala untuk mendapatkan program makan gizi gratis. Iya. Nah terus ini sudah tiap hari berjalan Pak? Tiap hari berjalan. Awalnya memang baru satu tingkatan kelas 10 karena mengingat bahwa penyedia itu kapasitasnya masih kurang katanya, sehingga minggu kedua baru masuk pada 2 tingkatan dan minggu ketiga ini sudah semua tingkatan. Jadi cukup repot juga karena jumlah siswa 1.209 itu tidak gampang untuk mengakomodir dan harus bersamaan semua dengan waktu jam istirahat yang cuma 30 menit. Itu di jamnya itu Pak, jam berapa itu disiapkan program itu? Karena kan biasa kalau misalnya terlalu pagi jangan sampai ini anak-anak ada yang tidak terbiasa sarapan pagi, kemudian mungkin aja misalnya di siang hari mungkin jam 11, ada juga anak yang tidak terbiasa kalau tidak sarapan dulu. Ini memastikan ini supaya waktu yang tepat untuk memberikan makanan kepada anak-anak sekolah ini di jam berapa itu Pak prakteknya kemarin? Pemberian makan siang itu di sekolah umumnya dilakukan pada istirahat kedua, itu jam 12. Terserah anak-anak, misalnya sebelum jam 12 itu sebelum istirahat sudah didistribusi makanannya. Terserah apakah mereka mau sholat dulu baru makan atau makan dulu baru sholat. Jadi berarti teknisnya ya Pak ya? Teknisnya, diserahkan ke anak sendiri. Karena memang susah untuk mengodir 1.000 sekian siswa itu sangat dengan waktu yang terbatas, memang luar biasa. Ya, tapi ini packagingnya Pak menggunakan apa ini? Apakah memang ada rantang khusus atau yang satu kali pakai langsung terbuang? Ini kan juga bisa mengakibatkan sampah di lingkungan sekolahnya. Kebetulan di sekolah itu packagingnya menggunakan
piring yang stainless steel itu. Stainless steel. Sehingga memang anak-anak barangkali mengambil dan mengembalikan. Oh. Tapi menurut pengelola katanya piring yang dipakai besoknya itu bukan piring yang hari itu dipakai. Iya. Jadi diantar dan dijemput. Repot juga Pak ya soalnya. Membersihkan Untungnya bahwa piringnya. sekolah sampahnya kurang. Oh. Iya. Ya. Tapi ini tidak mengganggu jadi proses belajar mengajar ini Pak, karena kan lumayan rumit juga kita mesti ngambil makanan dari box yang pengantar, gimana itu Pak? Iya. Ini barangkali perlu dievaluasi Iya. karena bagaimanapun juga memang sangat mengganggu waktu ibadah dengan proses makan dan jam istirahatnya anak-anak itu 30 menit sangat tidak cukup, sehingga memang kebanyakan sudah masuk jam pembelajaran dan anak-anak baru makan. Yeah. Tapi karena ini merupakan program yang baru, guru-guru kami itu cenderung Harus gercep ini, Iya, gerakan betul. cepat ini Pak. Guru juga harus ikut makan ini, Pak. Makan Kalau guru bersama dengan ada siswa dapat juga ya. Kalau kemarin perhatiannya gimana, Pak? Apakah bersama dengan guru juga Guru-guru ikut makan. menemani anak-anak sekolah makan? Ya Kan jelasnya biasanya mereka beda punya, rasanya iya, itu kalau. mereka punya pendamping masing-masing Oh. setiap tingkatan untuk betul-betul anak-anak itu mau makan. Begitupun juga kan biasanya anak-anak tidak ada yang tidak suka sayur. Nah, bagaimanapun juga itu tugas koordinator untuk meyakinkan anak-anak bahwa sebenarnya makan sayur itu sehat. Iya. Nah, sehingga makan bersama itu penting memang. Jadi anak-anak saling mensupport. Misalnya tidak cuma permasalahan bahwa ada terkadang anak-anak tidak makan ikan. Iya. Ada anak yang tidak makan telur. Iya. Terus ada anak yang tidak makan sayur-sayur tertentu. Iya, iya. Itu masalahnya sebenarnya. Itu dia. Jadi memang berbeda selera ya. Iya. Nah, itu juga menjadi hal yang paling catatan penting buat Dan yang paling menarik itu saya lihat ketika misalnya menunya itu kekinian, Iya. Habis. habis semuanya. Habis, wah. Tapi ketika makannya tidak menarik, Tradisional. Iya tradisional. Kaju tentu. tidak tersentuh. Iya, jadi mana Pak kepala sekolah ini mengatasi itu anak-anak harus habis ini, harus habis. Apakah Itulah ada tugas koordinator dan tugas inovasi? berat memang anak-anak, biarpun juga karena memang taste-nya, Iya. contoh murah, enak, seblak. Bergizi. Nah, itu kan murah, enak, tapi belum Belum tentu bergizi. Baik. sehat dan bergizi. Tapi cenderung kita berikan masukan anak-anak bahwa makanan yang sehat dan bergizi itu memang cenderung seperti itu taste-nya. Iya. Karena MSG-nya barangkali kurang. Ya selama ini anak-anak makan luar sana MSG-nya barangkali berlebihan, Iya. sehingga ketika makan makanan yang sehat bergizi rasanya beda. Iya. Tapi tetap kita yakinkan anak-anak bahwa itulah sebenarnya kebutuhan yang Anda sekarang harus lakukan. Harus lakukan, iya. Jadi menarik sekali ya, Ruslan, Bu Ruslan. Iya, Iya, mungkin karena ada penelpon di yang SMA bergabung. banyak Iya. Karena di SMA kan cenderung banyak protesnya. Beda Iya, barangkali ketika tapi anak seru tong SD, itu SMA. biasa Pak Di, karena SMA kan itu banyak tong kreatif sambil di TikTok juga bahwa ada yang dapat isinya itu ya, lengkuas. Bukan ayam isi, itu yang lagi viral itu Pak ya. Bukan ayam goreng isinya ternyata lengkuas. Ya, ini yang buat ini yang mesti harus hati-hati karena itu jumlah yang sangat banyak sekali nih Pak. 1000 berapa Pak? 1209 Nah, siswa. 1209. Itu baru SMA Negeri 10. Wah, luar biasa. Luar biasa. Oke, Mbak Rusa, sama tuh ada yang pendengar yang mau bergabung Iya, ya. silakan di 0811 400 9250 karena memang tadi saya di studio banyak menerima penelpon ini. Tadi ada penelpon tak itu yang bertanya Pak Ruslan bahwa ini katanya program MBG ini kayaknya tidak efektif atau apa ini ya. Iya, itu ada beberapa pertanyaan dari Iya. pendengar kita ini. Pendengar ke kita. ahli gizi mungkin Ahli ya. gizi kayaknya. Berkaitan dengan apakah Iya. betul-betul ini Ada penelpon masuk? menunya. Baik. Iya. Kita terima penelpon dulu. Halo. Iya. Halo. Sudah diterima, Pak? Oh iya. Oke. Ya, jadi kita ke Pak Faisal dulu ini. Nah, ini ada yang bertanya dari pendengar bahwa apakah ini efektif atau enggak karena Mungkin- berkepanjangan ini. Ya, mungkin bisa gambarkan program. dulu Pak Faisal Iya. menunya itu seperti apa? Apakah ada buah-buahannya atau hanya sebatas makanan aja? Karena ada tadi Iya. yang bertanya, jangan sampai makanan bergizi aja tidak dikasih minuman bergizi. Minumannya Apakah ada tidak susunya kayak ada atau makanannya. apanya lah Oh ya? iya, baik silahkan Pak Faisal. Baik, jadi konsep gizi seimbang itu adalah gizi seimbang yang pertama bervariasi dari segi bahan makanannya, karena seperti kita ketahui bahwa
tidak ada di dunia ini satu bahan makanan yang mengandung komposisi yang lengkap kandungan gizinya. Taruhlah misalnya beras jadi nasi, dia cuma mengandung karbohidrat. Kemudian harus bervariasi, ada karbohidrat sebagai sumber tenaga, kemudian ada protein sebagai sumber pengatur, kemudian ada vitamin dan mineral. Di dalamnya ini yang tercakup menu gizi seimbang. Jadi ada makanan pokok, lauk pauknya. Lauk pauk ini terdiri dari protein hewani dan nabati. Kemudian ada sayuran, sayuran juga bermacam-macam. Kemudian ada buah, itu sudah tercakup komposisi gizi seimbang. Jadi ada makanan pokok, nasi, kemudian ada sayur kangkungnya, kemudian ada ikan teri. Ini mungkin yang anak-anak biasa susah untuk konsumsi karena seperti Bapak Kepsek tadi katakan bahwa anak-anak sekarang terbiasa dengan menu-menu kekinian. Jadi pada saat melihat ikan mairo, ya mungkin dipinggirkan, jadi tidak dimakan lagi tuh kayak ikan mairo. Padahal ikan mairo itu tinggi kandungan zat besinya yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak pada usia anak sekolah. Untuk kecerdasan, untuk pertumbuhan dan perkembangan otaknya juga sangat dibutuhkan protein yang tinggi. Nah, ini seperti sayuran juga. Sayuran ini bermacam-macam. Anak sekolah sekarang rata-rata tidak mau mengkonsumsi sayuran. Rata-rata mau yang menu jadi, junk food seperti yang banyak dijual-jual di mal-mal. Lebih banyak keinginannya untuk mengkonsumsi yang begitu. Padahal untuk gizi seimbang ini tidak perlu mahal sebenarnya. Dengan standar pemerintah 10.000, saya rasa sudah terpenuhi konsep gizi seimbang yang bisa menyediakan nasi, lauk pauknya, kemudian buah. Buah itu bisa pisang, ya, pisang. Seperti di Jepang ada yang namanya banana breakfast. Jadi kita lihat nih orang-orang Jepang pertumbuhan dan perkembangannya sekarang sudah pesat karena sejak anak sekolah diberikan program yang namanya banana breakfast. Jadi setiap anak sekolah itu diberikan sarapan dengan buah pisang. Pisang itu tinggi zat kaliumnya yang berfungsi untuk menunjang prestasi belajarnya anak-anak di sekolah. Jadi anak tidak mudah kelelahan, tidak mudah mengantuk. Jadi serapan dari ilmu dari gurunya juga terserap dengan optimal. Begitu mungkin. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Faisal. Kemudian kita ke Pak Sadat ini. Nah, Pak Sadat, mungkin ada program Dinas Pendidikan yang sejalan dengan makan bergizi gratis? Iya. Iya. Jadi sebenarnya memang di Kementerian Pendidikan ya, baru-baru ini Bapak Abdul Mufti itu sudah mencanangkan program 7 kebiasaan anak hebat. Mungkin ada beberapa yang bisa pernah mendengar. Jadi memang program MBG ini sangat linear dengan program 7 anak hebat ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari salah satu 7 kebiasaan itu memang ada terkait makan sehat bergizi gitu. Jadi memang sangat linear dengan 7 kebiasaan anak hebat itu. Dan kembali lagi bahwa MBG ini diharapkan memang seperti yang dikatakan tadi Pak Kepsek, bukan hanya pemberian asupan bergizi bagi anak-anak, tetapi ada yang lebih penting, yaitu adalah bagaimana mengembangkan karakter anak-anak itu sendiri. Sudah beberapa tadi hal disampaikan bahwa anak-anak itu memilih-milih makanan. Nah itu memang salah satu masalah bersama juga kita, bagaimana mengubah mindset anak melalui orang tua masing-masing. Saya kira ini memang saya katakan tadi bahwa program-program pemerintah ini ketika kita harus mengevaluasi
itu tidak hanya satu saja lembaga yang memikirkan, tapi ini lintas sektor. Jadi harus sama-sama mengentaskan, sama-sama menyelesaikan masalah ini sehingga apa yang menjadi cita-cita generasi emas 2045 menciptakan anak-anak hebat itu bisa kita penuhi semua. Saya kira itu, mudah-mudahan saya doakan memang salah satu upaya MBG ini juga bisa mendukung itu seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Iya, jadi memang ada visi misinya juga dari Dinas Pendidikan ya. Siap. Iya. Oke, kita terima telepon. Ada penelpon? Iya. Sementara belum ada di Maji ya. Iya. Jadi kita ke Kepala RRI lagi. Baik. Berkaitan dengan siaran-siaran. Ya, ada yang telepon. Ada Kita penelpon. terima dulu. Iya. Oke, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Oke. siapa dan di Selamat mana? pagi semua. Selamat pagi dari Bapak-bapak yang ada di sana. Iya. Jadi sebenarnya bahkan bergizi gratis ya. Iya. Sebenarnya programnya bagus. Tetapi kita jangan menganalisa dari segi gizi saja. Tapi seharusnya ada juga orang di situ yang bisa menganalisis dari segi anggaran. Karena bergizi tanpa anggaran juga tidak bisa jalan. Jadi begini Pak, khususnya dari Pak Kepala Sekolah tadi bilang makanan bergizi itu memang tidak enak. Seharusnya enak Pak. Kita saja orang dewasa tidak enak, kita tidak mau makan. Apalagi Apalagi gratis anak-anak. nih. Iya toh? Oke. Coba Bapak jangan dulu dinas sekolah kepada anak-anak Bapak sendiri saja kasih makan bergizi yang tidak enak, mau tidak dia makan. Kalau itu kan memang gampang Pak, kita bicara bahwa makanan bergizi itu tidak enak, seharusnya enak supaya anak-anak mau makan. Itu saja orang dewasa, mungkin Bapak juga dikasih makan tidak enak, walaupun bergizi pasti Bapak juga kurang selera. Begitu juga anak-anak Pak. Jadi ya memang sangat susah kita berada di pihak pemerintah karena memang kita harus pintar bicara lah, walaupun tidak sesuai dengan kata hati harus kita katakan, memang begitu. Dan yang kedua untuk dinas pendidikan, ini yang saya khawatirkan Pak, ketika ini berjalan kita analisa dari segi anggaran, ini kan anggaran triliunan setiap hari. Ini kira-kira ketika pemerintah sudah tidak bisa lagi mendapatkan anggaran untuk itu, jangan sampai nanti sekolah-sekolah lagi yang disusahkan, orang tua siswa lagi yang disusahkan dengan berbagai alasan sumbangan atau apa dan sebagainya atas nama komite sekolah dan sebagainya. Ini kan kita khawatirkan sebagai orang tua. Iya. Jangan kita makan gratis memang bergizi memang bagus. Sebenarnya siapa sih orang tua tidak mau memberikan makanan bergizi terhadap anak, tapi itu bukan jaminan. Kalau hanya 1 kali sehari Pak, itu bukan jaminan bahwa gizi anak-anak kita bisa terpenuhi. Oke. Harusnya kita berpikir, kalau kita mau makan bergizi, perbaiki ekonomi masyarakatnya, rakyatnya. Kalau orang tua secara ekonomi sudah mapan, saya kira pasti mereka akan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak. Oke. Seperti itu. Iya, pertanyaannya untuk Jadi- siapa Pak John? Silakan. Jadi itu tadi kepada Pak Kepala dari sekolah. Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Dengan dari Pak Kepala Sekolah itu. Iya, baik. Gitu. Jadi kita memang perlu ada kejujuran Pak. Dan kita mengatakan sejujur butuh pahit. Oke. Tapi ya itulah. Iya. Karena demi untuk sesuatu kita jujur itu kita kesampingkan dulu. Baik. Seperti itu. Iya. Jadi mohonlah kepada ini. Seharusnya ada dari pihak luar ya yang Iya. ada di situ untuk analisisnya dari segi mana anggaran ekonominya seperti Oke. itu. Oke, Pak Agar John. ini program ini bisa berjalan dengan lancar dan konsisten dan berkesinambungan, bukan Iya. berhenti di tengah jalan. Saya kira seperti itu. Iya, Tugas baik. selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Pak Jana. Mungkin Iya. langsung ditanggapi saja Pak. Dari Dinas Pendidikan. Ya? Oke, iya. Berkaitan dengan harus ada memang anggaran, Anggaran. pengelolaan anggaran untuk makan bergizi gratis ini. Iya. Baik, terima kasih banyak Bapak yang sudah menanyakan. Iya. Saya kira ini semua memang bahan evaluasi kita bersama. Iya. Yang kita perlu juga pahami bahwa program ini adalah program baru
dan kita tidak bisa pungkiri ketika pemerintah memberikan program-program baru, tidak semua pasti akan memenuhi apa yang kita inginkan bersama. Itu poinnya. Yang kedua adalah yang perlu juga saya garis bawahi, setiap ada program ya, apalagi program-program pemerintah ini adalah yang kita perlu ketahui adalah program keberlanjutan. Artinya apa? Program ini sudah dipastikan dan sudah disampaikan pasti akan dianggarkan dan secara berkelanjutan. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah memang program ini konsisten? Toh? Program ini menjaga konsistensinya sampai pada apa yang kita harapkan bersama gitu. Nah, berbicara terkait kebijakan, mohon maaf sebelumnya bahwa untuk saat ini penganggaran belum ada di Dinas Pendidikan. Jadi untuk pada saat ini penganggaran ada di Badan Gizi. Badan Gizi Nasional. Kami dari Dinas Pendidikan menjadi tempat karena berhubung targetnya ada di penerimaan manfaat, berhubung memang anak-anak sekolah kami yang menjadi sasaran untuk program ini, maka batas kewenangan kami hanya memfasilitasi itu, memberikan tempat kelayakan bagaimana ketika program ini berjalan ke sekolah, apa-apa yang diharapkan sehingga berjalan. Jadi sistem penganggaran sekali lagi bukan di Dinas Pendidikan melainkan di Badan Gizi Nasional. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Ibu. Mudah-mudahan apapun itu memang perlu memang ada evaluasi, perlu kita juga duduk-duduk bersama ketika memang masyarakat ya ada sedikit kekurangan itu kami insya Allah secara kembali lagi program ini lintas sektor. Iya, betul. Jadi sebenarnya masih banyak yang bisa duduk untuk membicarakan ini Pak gitu. Dan mudah-mudahan memang kita ini masih uji sampel dan apa yang menjadi harapan masyarakat itu insya Allah nanti kami akan bisa coba evaluasi kembali. Saya kira itu kami yang dari Dinas Pendidikan bisa menanggapi Pak. Iya. Oke, kita terima telepon lagi. Oke. Iya, baik. Halo, Assalamualaikum. Halo. Iya. Halo, oke terputus ya. Oke. Iya, kita ke Kepala Sekolah SMA Negeri 10 tadi. Iya, sebagai penerima manfaat. Penerima manfaat, ya. Iya, memang betul tadi yang Pak Salat katakan bahwa sekolah itu cuma menerima manfaat saja. Namun barangkali memang yang namanya kita pada level tingkatan SMA, anak itu cenderung memilih-milih menu makanan. Sehingga memang karena anak-anak di luar sana sudah terbiasa makan makanan yang tidak sehat, dalam artian mungkin berlebihan gula, MSG, bahan penyedap, sehingga ketika misalnya mendapatkan makan yang sudah terukur semua, itu taste-nya beda, sehingga cenderung terkadang tidak terlalu awalnya tidak terlalu antusias untuk makan, tapi lama-lama ketika kita kasih masukan seperti itu, bahwa inilah sesungguhnya makanan yang sehat dan bergizi sudah sesuai. Karena apa? Itulah tadi katakan bahwa sudah terbiasa dengan hal-hal makanan di luar sana yang begitu banyak bahan penyedap dan gulanya sehingga taste mereka itu beda ketika mendapatkan makanan yang sesuai dengan berarti. Ya, pembiasaannya. Ini pembiasaannya saja, sehingga betul tugas kami di sekolah adalah bagaimana membangun opini anak-anak bahwa makanan sehat dan bergizi itu sangat dibutuhkan buat mereka. Mungkin itu saja. Iya. Iya, ini sepertinya tidak terasa waktu juga ini. Oh iya. Oke, Pak Bang Mansur, saya masih mau nanya ini tantangan yang paling sulit di atas ini selama ini kan lagi trial sekarang ya. Programnya sudah berapa hari nih Pak di SMA Negeri 10? Sudah masuk minggu ketiga. Minggu ketiga. Iya. Jadi memang tantangan kita itu terkadang memang anak-anak itu cenderung banyak yang tidak ingin mengonsumsi sayur. Iya. Sehingga itu pengelola akan tahu, karena betul kita ketika misalnya tidak menghabiskan makanan, itu kita melarang untuk membuang. Melarang anak untuk membuang supaya terukur bahwa ternyata hari ini sayur dengan menu yang seperti ini mereka tidak tertarik anak-anak untuk dihabiskan, dan itu menjadi evaluasi juga buat yang penyedia untuk membuat kombinasi makanan anak sehingga tertarik untuk memakannya. Karena looks-nya makanan juga terkadang anak-anak sudah langsung tergiur untuk makannya. Baru tadi Bapak katakan bahwa
Mairo. Pernah ada satu hari Mairo, tepung Mairo, sebenarnya enak kan Mbak? Iya, enak. Cuma kan anak tidak terbiasa dengan menu-menu seperti itu dibiarkan tidak dimakan. Tidak dimakan. Jadi di sekian banyak itu diapain itu Pak kalau yang ada yang sisa seperti itu? Dipulangkan ke itu. Oke. Itu jadi bahan evaluasi buat pengelola. Oke. Ya, kita ke Pak Kepsta dulu. Ini Pak Kepsta ini. memang ini adalah program makan siang makan gratis ini. Iya. Memang banyak lintas sektoral ini. Lintas sektor. Kalau RRI sendiri Pak ini fungsi daripada RRI ini untuk saling menggerakkan ini sektor-sektor yang terlibat langsung dalam program ini. Selama ini siaran-siarannya seperti apa nih Pak? Dan sejauh mana RRI membangun komunikasi dengan beberapa pihak-pihak yang tentu mendukung program ini? Ya, tadi menarik tuh pertanyaan yang pertama. Iya. Kenapa tidak libatkan anggaran? Dari artinya saya lebih dari sisi media memang RRI harus menyediakan beberapa narasumber. Kami sudah melakukan narasumber misalnya dari gizi, kemudian dari dari anak-anak yang mendapatkan manfaat, kemudian juga dari ahli-ahli yang lain. Bahkan di Pro 2 kami sudah melakukan dari sisi pengawasan. Jadi ombudsman kita hadirkan seperti itu. Dan tidak ada salah memang ini cerdas sekali Bapak yang pertama itu dari anggaran, pengamat anggaran itu nih. Tidak ada salahnya memang. Jadi RRI ini kita ingin menjadikan sebagai platform diskusi dan mencari solusi. Karena itu kita ada tagline juga, saatnya kita mendengar dan berbicara di RRI. Jadi dialog interaktif seperti ini sangat bermanfaat juga. Bukan hanya nanti mengedukasi masyarakat melalui siaran-siaran RRI, tetapi juga kita ingin mendapatkan masukan-masukan, feedback gitu ya dari penyelenggara, dari pemerintah. Karena penyelenggaraan makan gizi gratis ini baru tanggal 6. Ya, sabar, mungkin ada beberapa hal nanti peristiwa-peristiwa yang seperti saya sampaikan, hal-hal yang positif yang bisa RRI akan angkat. Bagaimana nanti yang penting adalah kita coba menggugah masyarakat, kesadaran masyarakat untuk kesehatan akhirnya itu. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk dari sisi media kita. Terima kasih. Jadi ini memang juga tantangan bagi kita ya Dembaji sebagai angkasawati RRI. Ya, reporternya ini harus cari berita ya. Jadi nanti bapak-bapak yang ada di sini nanti jangan sampai alergi ya kalau kita menghubungi karena seakan-akan semua pertanyaan larinya ke penyiar. Tadi sempat ada yang tanya ini Dembaji. Pak Ruslan gimana itu program gratis di sekolah saya belum dapat. Nah saya kan bukan pemangku jabatan saya itu. Biasa bilang KW bukan kasar. Banyak sekali pertanyaan sejak program ini bergulir. Perlu saya tambahkan memang RRI membutuhkan kolaborasi juga dengan bersinergitas dengan terutama di Kementerian Pendidikan Pak terkait jadwal-jadwal ke depan. Jadi kami juga akan membuat satu jadwal-jadwal bagaimana nanti kita tim-tim dari RRI bisa dapat merambah memberitakan, menginformasikan kepada masyarakat. Jadi penting juga. Kemudian mungkin dari penerima manfaat juga. Kemudian kita akan datang ke sana, kira-kira bisa live langsung Pak ya sambil. Atau mungkin bisa juga begini deh Mbak Ji. Mungkin ini usulan dari saya selaku penyiar karena memang setiap hari mendapatkan pertanyaan seperti ini. Ada mungkin juga nanti semacam setiap ada kegiatan mungkin di-share ke nomornya RRI untuk kami sampaikan kepada pendengar kita karena begitu banyaknya informasi yang dibutuhkan oleh pendengar kita. Misalnya di sekolah ini sudah ada gini, mungkin bisa disertakan gambar atau sedikit keterangan lah ya. Jadi insya Allah kalau ada postingan-postingan seperti itu, seperti kita membuat postingan di media sosial kan tinggal diteruskan ke WA-nya RRI. Ya mungkin nanti ada yang memfasilitasi untuk menjembatani, ada nomor-nomor khusus yang nanti bisa di-share informasinya dari sekolah, dari dinas pendidikan, dari ahli gizi, sehingga kita juga memperkaya informasi kita terkait dengan program ini ya. Baik, terakhir Mbak Rusa
ini kita ke Dinas Pendidikan ini. Apa harapan ke depan ini dari Dinas Pendidikan terhadap pihak sekolah, guru, orang tua dan masyarakat untuk mendukung keberhasilan program MBG ini? Ya. Ya. Baik. Kami dari Dinas Pendidikan mengharapkan memang ke depan program MBG ini harusnya memang menjawab semua apa yang menjadi pertanyaan selama ini. Yang pertama adalah mungkin dari sisi sehat gratis. Jadi saya coba mengklarifikasi juga. Mudah-mudahan pemahaman masyarakat pada saat ini gratis itu kesannya agak negatif, Pak. Ini menurut saya bukan gratis sebenarnya. Memang program MBG ini yang sepengetahuan saya adalah program untuk memenuhi hak, ya. Ini yang harus kita pahami bersama. Program untuk memenuhi hak-hak anak kita, ya. Anak-anak untuk masa depan kita ini untuk mendapatkan gizi yang sama gitu. Jadi ini yang perlu kita garis baru bahwa kesan gratis itu jangan dikonotasikan negatif. Jadi kesan gratis adalah artinya untuk memberikan hak yang sama. Harapan-harapan dari Dinas Pendidikan tentunya setiap pihak sekolah harus memberikan win-win solution, ya. Harus selalu memonef sejauh mana program ini berjalan di sekolahnya. Apakah memang ada yang harus diperbaiki, harus ada yang memberikan sedikit pandangan khususnya orang tua siswa, karena tidak semua pemahaman mereka tentang betapa pentingnya gizi-gizi anak ini. Itu yang mungkin jadi tugas dari kepala sekolah. Kami dari cabang Dinas Pendidikan khususnya tentunya sangat mendukung dan mensupport dengan program MBG ini, sehingga anak-anak itu dengan gizi yang baik dan seimbang seperti Pak Faisal katakan tadi akan bisa menjadi anak-anak yang hebat, ya, sesuai dengan program dari Kementerian Pendidikan, menciptakan anak-anak Indonesia hebat dengan potensi-potensi yang tentunya kita harapkan bersama di generasi emas 2045 itu, sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa kita itu bisa tercapai. Saya kira itu, dan saya yakin MBG ini ketika keberlanjutannya itu didukung, ini yang paling penting, didukung oleh lintas sektoral secara profesional, saya yakin semua yang apa yang menjadi tujuan program ini akan bisa kita terima manfaatnya. Saya kira itu yang bisa menjadi masuk pandangan kami. Ya, baik, terima kasih Bapak Muhammad Sadat dan Pak Faisal sendiri sebagai closing statement ini untuk makan bergizi gratis. Silakan, Pak. Baik, jadi untuk mensukseskan program pemerintah MBG makan bergizi gratis ini, cuma satu pesan kami, yaitu untuk anak-anak guna menjadi generasi yang hebat dan cerdas, makanlah karena gizi, jangan makan karena gengsi. Makanlah karena gizi, jangan makan karena gengsi, ya. Yeah. Bagus tuh yang tagline. Mungkin dari Pak Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah, ya, silakan. Selama ini yang kami hadapi adalah mungkin barangkali mengingat bahwa begitu banyaknya siswa, memang yang kami sangat takutkan adalah ketika barangkali tadi terjadi kontaminasi makanan di dalam pengemasannya, sehingga berefek kepada anak-anak barangkali sakit perut, keracunan dan sebagainya. Nah, itu barangkali perlu diantisipasi. Bagaimanapun juga ketika itu terjadi, kita sekolah yang menjadi sasaran utama, orang tua akan menjadi bertanggung jawab penuh atas itu. Jadi mungkin pihak pengelola ke depannya perlu memperhatikan baik-baik bagaimana mengemas makanan dengan baik sehingga tidak terjadi kontaminasi yang mengakibatkan fatal buat anak-anak kita. Itu saja barangkali yang perlu diantisipasi ke depannya. Dan terakhir mungkin ke Pak Kepsta, harapan sebagai Stasiun RRI Makassar. media tentunya RRI butuh dukungan juga dari beberapa sektoral untuk mengisi siaran-siaran di radio. Silakan, Pak. Ya. Terima kasih Kak Ruslan. RRI memang selama 19 jam kami siaran, kami ada program 1, program 2, kemudian ada program 4 yang sekarang kita berada di program 4 ini sebagai siaran budaya, tentu membutuhkan
beberapa narasumber juga untuk memperkaya pembahasan kita, memperkaya, mencerdaskan, mencerahkan menjadi program-program pemerintah. Jadi bukan hanya kita menginformasikan program pemerintah, tetapi kita juga ingin mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan apa yang menjadi program pemerintah tersebut. Jadi kami memang tentu tidak sendiri, tapi membutuhkan dukungan dari stakeholders, dari mitra kerja kami. Kalau dalam hal ini dimakan gizi gratis ini, tentu ada dinas pendidikan, kemudian juga ada Badan Gizi Nasional dari pendidikan, dinas pendidikan, dan beberapa mendapatkan manfaat dari program ini. Jadi dan juga dari para pendengar dan pemirsa terkait dengan perbaikan program kami, bagaimana kita bisa memperbaiki satu program yang bermanfaat untuk masyarakat. Saya pikir itu, Pak Ruslan. Baik, terima kasih Pak Kefstan dan juga seluruh narasumber kita di Didi hadir di acara Baribasa. Mudah-mudahan siaran kita ini semakin memberikan informasi dan manfaat bagi pendengar kita, khususnya bagaimana program Makan Bergizi Gratis ini kita bisa sama-sama saling mendukung ya program pemerintah ini, walaupun baru berjalan kurang lebih 3 pekan ya. Insya Allah nanti kedepannya akan lebih baik lagi dengan beberapa evaluasi yang akan selalu diperbaiki. Ya, baik Bung Ruslan ini Ambok Rusa. Kita pamit ya di dialog luar studio Baribasa Kabar Pagi obrolan santai. Terima kasih untuk semua bapak-bapak yang hadir sebagai narasumber kami, dan kami pamit sahabat budaya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Makassar. Kabaratna Pro 4. Ya, sahabat budaya Tidek-Sidek merupakan upacara adat Jawa yang dilakukan ketika anak pertama kali belajar menginjakan kaki ke tanah. Tradisi ini dilakukan saat usia 7 tahun, berusia 78 dalam kalender Jawa atau sekitar 8 bulan kurungan ayam jago. Melambangkan dunia fana yang terbatas pasir dalam wadah